hal-hal yang ada di handphone pelaku maupun beberapa alat-alat lainnya yang berkaitan dengan waktu yang menunjukkan dari CCTV yang ada di rumah tetangga. Jadi kami menentukan bahwa pelaku untuk menjadi tersangka melalui gelar penetapan tersangka sudah melalui proses scientific crime investigation. Mungkin begitu aja tambahan dari saya selaku Kapolres Cilegon. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, seluruh masyarakat Provinsi Banten, termasuk wartawan yang proaktif membantu pengungkapan kasus ini, termasuk Bareskrim Polri, Polda Banten, dan Polres Cilegon, serta Polsek Cilegon Kota, dan seluruh pihak-pihak yang membantu pengungkapan kasus ini, sehingga kami bisa membuat dan membuktikan bahwa kasus ini menjadi terang peristiwa pidana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan selaku Kapolres. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolres. Selanjutnya di depan kita sudah hadir dari Forensik, baik dari Cilegon maupun Poslapor Polri. Dari itu untuk pertamanya kita minta keterangan dari instansi Forensik Medico Legal RSUD Cilegon, dan kemudian nanti disambung oleh Puslapor Polri untuk menjelaskan hasil scientific investigation-nya. Kepada Ibu, yang dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan media. Jadi dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban, dari luka-luka ditemukan adanya 2 kekerasan, yaitu kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Dari kekerasan tajam ada 2 karakteristik luka kekerasan tajam, yaitu luka tusuk dan juga luka tangkis atau defense wound. Ada 10 luka tusuk dan 9 luka tangkis, dan sisanya adalah kekerasan. Dan itu tadi saudara sejumlah keterangan yang disampaikan oleh polisi terkait dengan pembunuhan anak politisi PKS yang dilakukan di Banten, saudara. Dan memang terduga pembunuh anak politisi PKS ini sudah ditangkap di sebuah rumah di Kampung Pabuaran, Kota Cilegon, Jumat 2 Januari, saudara. Dan keberadaan tersangka terungkap setelah dirinya terpegok seorang asisten rumah tangga saat hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Saudara, setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon ditangkap polisi. Tetapi apa motif pembunuhan masih dalam pengusutan polisi. Terduga pembunuh anak politisi PKS di Cilegon ditangkap di sebuah rumah di Kampung Pabuaran, Kota Cilegon, Jumat 2 Januari. Keberadaannya terungkap setelah dirinya terpergok seorang asisten rumah tangga saat hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Menurut polisi, pelaku adalah pencuri spesialis rumah mewah. Pelakunya spesialis curi rumah. Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Saat diperiksa polisi, pelaku mengakui membunuh anak politisi PKS pada 16 Desember lalu. Hal ini sesuai dengan temuan sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh penyidik. Dan pelaku ini mengakui bahwa dia juga yang melakukan pembunuhan terhadap anak politisi PKS tersebut. Sudah ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, dan setelah dicek memang ada persesuaian, terutama kepada kunci pas yang dibentuk sebagai obeng untuk mencongkel jendela untuk melalui masuknya di jendela belakang rumah daripada politisi PKS tersebut.
Sebelumnya, Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, karyawan, hingga orang tua dari teman korban. Upaya mencari jejak pelaku pembunuhan diakui polisi terkendala banyak faktor, mulai dari CCTV di TKP yang rusak sejak tahun 2023, hingga kondisi hujan saat pembunuhan terjadi yang membuat jejak di TKP kabur. Tim Liputan, Kompas TV. Kayu berwarna krem dengan panjang kurang lebih 24 cm, merek Yinggans, di dalam kertas pembungkus atau pengemas. Jadi di sini ada 2 bilah pisau, yang satu dalam kemasan masih di dalam bungkusnya di plastik, dan yang satu tidak ada pengemas atau tidak ada bungkusnya. Ukuran sama dengan merek yang sama, dan 1 buah masker warna hitam. Hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut bahwa 1 bilah pisau merek Yanggan dengan panjang kurang lebih 24 cm tidak terdapat bercak darah. Jadi ada 2 pisau, yang satu pisau baru yang masih dalam kemasan itu negatif darah atau tidak terdapat bercak darah. Sedangkan pada barang bukti pisau yang satu yang tidak ada kemasan itu terdapat bercak darah. Dan juga pada masker kami dapatkan juga bercak darah. Setelah kami melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa pada 1 bilah pisau yang tidak ada kemasannya itu terdapat bercak darah, dan darah ini cocok atau identik dengan darah korban. Dari mana kami dapatkan darah korban? Pada saat tanggal 21 Desember 2025 kami mendatangi TKP, melakukan olah TKP, dan kami mengambil sampel pembanding darah korban yang ada di TKP, dan juga pembanding darah orang tua korban. Jadi darah yang di TKP itu setengah daripada darah orang tua korban. Jadi darah yang ada di TKP itu adalah anak dari pembanding orang tua yang kami ambil sampel pembandingnya, yaitu anak A umur 9 tahun. Dari sampel pembanding darah yang ada di TKP inilah yang milik daripada korban anak A ini kami bandingkan dengan darah yang ada di bercak pisau yang ditemukan di pelaku. Setelah kami melakukan pemeriksaan bahwa bercak darah yang ada pada pisau tersebut cocok dengan profil DNA yang ada pada bercak darah pada pisau, cocok dengan profil DNA pada anak A umur 9 tahun. Jadi darah di pisau itu dengan darah si anak ini mempunyai kesamaan, sehingga darah itu pisau itu adalah pisau yang digunakan pelaku untuk melakukan penusukan terhadap korban. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Irfan. Selanjutnya rekan-rekan, tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana proses penyidikan, terus bagaimana proses identifikasi berdasarkan laboratorium yang dimiliki Polri maupun dari pihak RSUD. Dan tibalah kita pada saatnya untuk sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ini kita hanya memberikan tiga pertanyaan saja. Nanti karena ada session lain, nanti setelah itu kan biasanya ada doorstop, silakan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada yang melaksanakan doorstop nanti. Dan kepada rekan-rekan yang mau bertanya, kami persilakan. Dari sana dulu. Oke, sebutkan medianya media apa, namanya, medianya apa. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya Niko Anggriawan dari Kompas TV.
Izin bertanya, tadi dijelaskan sama Pak Direskrimum terkait dengan adanya pergeseran berangkas dan juga pelaku sempat memeriksa berangkas di lantai 1. Di pertanyaan saya, kenapa dalam awal polisi ini menyimpulkan bahwa ini tidak ada tindakan pencurian karena tidak ada barang yang hilang. Apakah di penyelidikan awal itu tidak bisa ditemukan adanya tindak pencurian atau apa ya sehingga akhirnya polisi bisa menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan yang didahului dengan pencurian? Terima kasih Bapak. Langsung dijawab aja ya. Mas Niko dari Kompas TV izin menjawab. Itu kebetulan juga saya yang menyatakan bahwa tidak ada barang yang hilang. Itu kita konfirmasi langsung kepada pemilik rumah. Karena di dekat TKP, di kamar yang ditemukan korban itu di atas kasurnya saja itu ditemukan ada 4 HP di situ, dan HP-nya bukan HP yang murah ibaratnya. Ada Samsung Fold, ada iPhone. Lalu juga kita meminta bantuan kepada pemilik rumah, Bapak inisial Haji M, untuk datang dan mengecek apakah ada barang yang hilang atau tidak. Jadi makanya pada penyelidikan awal saya tidak terlalu banyak berstatement, mohon izin. Memang kemarin banyak yang coba menghubungi segala macam. Saya aturkan mohon maaf dulu karena memang saya harus bisa memastikan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di rumah tersebut. Tapi apa yang saya bicara kepada media pada H+1 kejadian dan H+7 kejadian itu adalah hasil-hasil yang kita update pada langkah penyelidikan. Jadi semoga itu bisa menjawab dari pertanyaannya, Mas Iko. Makasih. Terima kasih. Udah diklarifikasi Pak? Ya oke. Dari Liputan 6, silakan Pak Yandi. Ini Badir. Jadi begini, pertama kan yang ramai di medsos ya, yang ramai di medsos itu kan banyak brimob nih akhirnya pada ikut tangkap. Biasanya kan kalau sependek pengetahuan saya biasanya lapor ke polsek datang nih tangkap gitu. Nah ini tahu-tahu brimob ada senjata laras panjang gitu kan. Apakah memang dia ini sedang giat Nataru kebetulan akhirnya diajak ke TKP atau seperti apa, itu pertama. Kedua, nah biasanya kan uji lab ini apalagi cek DNA, cek darah itu kalau berdasarkan pengalaman tsunami itu kan butuh waktu yang lama ya, bahkan bisa berminggu-minggu. Nah, tapi ini bisa dalam beberapa hari, 2 atau 3 hari akhirnya bisa keluar. Nah, yang membedakan apa nih? Gitu kan? Karena kalau belajar dari tsunami itu kan butuh waktu lama, tapi cek darah ini cepat gitu, cuma membutuhkan beberapa hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Lapor, Pak Kasar dulu baru. Mungkin ada pertanyaan juga karena ada video beredar ya, betul ya, Mas Yadi, ada video beredar. Kita jelaskan. Itu posisi namanya laporan masyarakat. Siapapun namanya anggota polisian, mau brimob mau apa, yang penting ketika menerima laporan masyarakat itu harus cepat datang ke TKP. Itu satu. Yang kedua, apa yang ada terjadi di sana, mereka dengan bersenjata yang segala macam memang lagi dalam operasi Nataru. Ya, memang lagi dalam operasi Nataru. Jadi memang dengan perlengkapan yang ada, kita melakukan pengamanan langsung ke lokasi ini, dan setelah itu pun langsung kita amankan si pelaku, begitu. Lalu untuk yang kedua, bagaimana kecepatan, mungkin bisa langsung dijawab sama Bapak Kompol Irfan. Terima kasih rekan-rekan. Kenapa dalam pemeriksaan DNA untuk kasus-kasus mungkin tsunami atau kasus-kasus penemuan mayat itu agak lama? Karena biasanya kalau kasus-kasus penemuan mayat atau kerangka itu kan sudah jadi tulang belulang. Jadi untuk kasus pemeriksaan DNA terhadap barang bukti itu juga bisa mempengaruhi. Seperti kasus tulang tinggal kerangka itu memang agak lama karena faktor pemeriksaannya pun agak sulit gitu. Kalau ini kan pemeriksaan bercak darah. Dan kebetulan pada tanggal 21 Desember kami olah TKP, kami sudah mempunyai database DNA dari sampel yang ada di barang bukti.
yang di TKP kami ambil. Terus kemarin tanggal 3 itu ditemukan ada pisau yang dikuasai oleh pelaku, terdapat bercak darah. Sehingga rekan-rekan penyidik ini langsung membawa ke Puslapor pada tanggal 3. Dan tanggal 4-nya pagi, karena ini perintah dari Bapak Kapolres untuk cepat dilakukan pemeriksaan karena sudah viral. Jadi kami membantu pada hari Minggu itu kami melakukan pemeriksaan dari pagi terhadap bercak darah yang ada di pisau. Kami munculkan profil DNA-nya. Hanya setengah hari muncul profil DNA yang ada di pisau, lalu kami bandingkan dengan sampel darah yang kami temukan di TKP. Hasilnya sampel bercak darah yang ada di pisau itu profilnya sama dengan sampel darah yang kami ambil di TKP. Demikian. Oke, terima kasih Ciku. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dan itu tadi saudara pernyataan pers yang disampaikan oleh polisi terkait dengan kasus pembunuhan anak politisi PKS. Ada dugaan motif ekonomi yang melatar belakangi apa yang dilakukan oleh pelaku. Dan saudara, dan informasi usai jeda saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah di